Kembali berjumpa dengan saya hari ini tanggal 10 September 2020. Kita akan bersama-sama kembali diberkati lewat firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang pasti memberkati kehidupan kita hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Bapa buat hari ini, hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus sebab Tuhan sungguh sangat baik. Penyertaan dan kasih Tuhan yang begitu ajaib dan sempurna senantiasa memberkati kehidupan kami Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, semua karena kebaikan dan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan bersama-sama Tuhan membaca, merenungkan bagian firman Tuhan. Biarlah Tuhan menerangi hati pikiran kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu Tuhan, dan firman itu boleh hidup dalam kehidupan kami, dan terus Tuhan Yesus mengerjakan kebenaran di dalam kehidupan kami, menuntun kami, menolong kami untuk kami melewati hari-hari bersama dengan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami siap menyambut berkat firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik, kita akan sama-sama buka bagian firman Tuhan. Kitab 1 Korintus ayat yang ke-10, 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. Ya, 1 Korintus 10 ayat yang ke-12, saya akan menolong bacakan buat kita semuanya. Demikian ayat firman Tuhan yang tertulis. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Sekali lagi, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ini nasihat Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat di Korintus, bahwa jangan sekali-kali kita berkata bahwa kita mampu teguh berdiri, tetapi kita harus tetap berjaga-jaga, tetap berjaga-jaga dalam kehidupan kita hari lepas hari. Begitupun juga nasihat itu ada hari ini buat kita. Ya, hari ini nasihat itu datang buat kita. Jangan pernah kita berkata, saya tidak mungkin dikalahkan oleh si jahat, saya tidak mungkin dikalahkan oleh iblis, karena dulu saya pernah menang melawan dia, saya dulu pernah mengalahkan dia. Iya betul, ketika dulu kita pernah mengalahkan, tetapi ingatlah kita harus tetap berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu sangat penting sekali saudaraku. Kita tetap harus berjaga-jaga, karena dikatakan Rasul Petrus dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, si iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, dia mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa orang yang dapat ditelannya? Yaitu saya dan saudara. Ya, kita ini semuanya menjadi incarannya iblis, ya. Kita menjadi sasarannya iblis. Tetapi jangan kasih celah buat iblis. Satu hal firman Tuhan mengingatkan buat kita semua hari ini, jangan memberi celah buat iblis. Iblis itu bisa masuk sekalipun dari celah yang paling kecil. Awalnya memang jarinya dulu masuk, ya. Saya selalu menggambarkan seperti itu. Ya ada lubang yang kecil, dia korek-korek kehidupan kita. Setelah itu dia masuk, dan lama-lama kalau kita tidak sadar, akhirnya dia masuk seluruhnya, dan seluruh kehidupan kita dikuasai oleh iblis. Kejadian 39 ayat yang ke-7. Kita buka bagian firman Tuhan. Kejadian pasal yang ke-39 ayatnya yang ke-7. Ya, demikian firman Tuhan. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Ini tidak sekali, ya, istri Potifar ini tidak sekali menggoda Yusuf, tetapi terus menerus, hari demi hari. Ya, dikatakan di ayat yang ke-10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf terus menerus. Iblis itu terus menerus, pekerjaannya terus menerus menggoda dan menggoda. Sampai di ayat 12 lagi dikatakan, diulang lagi, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Iblis akan terus mencoba dan mencoba dan mencoba kehidupan kita. Dia akan terus, dia tidak mudah menyerah. Iblis tidak mudah menyerah. Bukan namanya iblis kalau dia mudah menyerah. Bahkan waktu iblis mencobai Tuhan, dikatakan bahwa iblis mundur dan menunggu waktu yang tepat untuk kembali menjatuhkan Tuhan Yesus. Ketika iblis mundur dari Tuhan, dia tunggu, dia tidak menyerah begitu saja, tapi dia tunggu kapan waktu yang tepat untuk dia kembali menyerah dan menjatuhkan. Waktu kita waspada dan berjaga-jaga,
kita diluputkan. Bagaimana caranya supaya kita diluputkan? Yusuf hidup dekat dengan Tuhan, hidupnya intim dengan Tuhan, hidupnya disertai Tuhan. Intim dengan Tuhan sesuai dengan renungan kita hari ini. Hidup intim dengan Tuhan. Ketika kita hidup intim dengan Tuhan, maka hidup kita akan terus berjaga-jaga di dalam Tuhan. Hidup kita akan diluputkan ketika kita dekat dengan Tuhan. Baca firman-Nya, sering kita berdoa, semakin kita mendekat kepada Tuhan, maka iblis terus akan, walaupun ada godaan-godaan yang terus datang oleh iblis dalam kehidupan kita, tetapi kita akan mampu untuk melawan siasat si jahat dalam kehidupan kita. Satu kisah cerita, semalam saya sempat ada komunikasi dengan teman. Dia dari satu daerah yang cukup keras dengan ilmu hitamnya. Dia berkata bahwa di daerah saya ini, Bu, yang namanya setan dan segala macamnya dan kawan-kawannya itu banyak, bahkan perang ilmu-ilmu dan segala macamnya itu ada. Terus saya katakan, bagaimana caranya melawan itu? Lalu dia bilang, ya ilmu dengan ilmu, ilmu dilawan dengan ilmu. Siapa yang kuat ilmunya, dia yang menang. Nah, siapa yang ilmunya kurang kuat, ya dia kalah, seperti itu. Lalu saya katakan sama dia, karena dia ini saudara kita, saudara sepupu kita. Nah, saya katakan, bagaimana kalau lawan dengan ayat firman yang suci? Saya katakan begitu. Lalu dia bilang, oh, kalau orang yang dekat dengan Tuhan itu, Bu, pasti itu sudah aman. Dia katakan seperti itu sudah aman itu. Tidak berani itu setan-setan seperti itu ilmu-ilmu seperti itu tidak berani menyerang. Dan memang di daerahnya itu banyak seperti itu katanya. Ya, saya hanya mendengar cerita itu dan saya coba ya menjadikan satu tambahan di dalam renungan kita hari ini, bahwa iblis sangat takut dengan firman Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita. Iblis tidak takut dengan Alkitab yang kita bawa, tetapi iblis takut ketika firman itu hidup di dalam kehidupan kita dan hidup kita mencerminkan sifat Kristus di dalam kehidupan kita. Intim dengan Tuhan akan membuat kita selalu disertai dengan Tuhan kemanapun kita pergi. Dalam setiap tugas pelayanan kita, Tuhan pasti menyertai kehidupan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Sehat selalu. Amin.